Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft.
Luar kita berbeza, hati tetap
Ya teman-teman semua, tung tung dong, tung tung dong cang, tung tung cang, ya nggak? Selamat malam. Ya, masih dalam suasana Imlek, ya Imlek, ya Happy Lunar New Year di tahun ular kayu, ya. Dan semoga tahun ular kayu membawa banyak rezeki untuk teman-teman semua. Ya, termasuk Kak Novi. Selamat malam Kak Novi. Assalamualaikum, selamat malam, Kak Sam. Waduh, tahun ulang ya. Iya. Saya, enggak, saya istrinya mimpi gitu lah, suaminya yang bentol. Ya, ya, Banyak rezekinya begitu dia. harusnya sih, ya, baik. Ini Ani Lucy pagi-pagi udah bilang kok aduh rame brongsainya katanya. Iya dong. Brongsai Iya, harus rame iya. ya enggak? Tung 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 cang, Iya. tung tung cang ya enggak? Mas, pendengar ada nongkrong bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di Hongkong, Malaysia, Thailand, Amerika juga ada ya. Polandia jangan lupa. Oh, iya. Kita punya apa sih namanya, nanti kan kita regenerasi dengan anak muda ya, dengan yang di Polandia. Apa kabar Saiful ya? Kemudian Mbak Ani yang sudah chatting di kita, udah komen loh ya. Sudah tergabung di kita malam ini luar biasa. Malam minggu ini hari ke-8 bulan 2 bulan Februari. Kita ini Kasan. Iya. Nah, Ayo. masih gitu ya. Masih. Selamat malam. Joe Effendi. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas. Iya. Konbanwa. Konbanwa. Arigato gozaimashite. Ditanya arigato banget. Iya. Jadi pendengar, supaya Anda dengar sedikit saja ya suaranya, kita irut, kita cicil. Malam ini kita tergabung dengan Jepang. Di sana ada Joe ya. Selamat malam Joe, dan semoga sehat. Apa kabar di sana? Jam berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang jam 10 lebih 46 menit. Oh, Mau jam 11 malam berarti ya. Waduh. iya. Iya. Sehat-sehat semua ya, yang teman-teman kita jauh di Jepang. Alhamdulillah sehat semua. Jepang itu sekarang ini sedang dingin ya? Ya kebetulan sekarang lagi musim dingin. Osaka sendiri sih seminggu terakhir ya biasanya nggak terlalu dingin. Ini dingin dan turun salju gitu. Oke, iya. Salju. Mantap. Iya. Di Hongkong aja kemarin ada yang WA saya, katanya drop itu temperaturnya dingin ya di minggu lalu kalau nggak salah itu. Sekarang dingin kan Novi? Ayo. Maksudnya gimana tuh? Besok bisa 10 derajat. Sekarangnya sudah terus 10 derajat di Hongkong. Bulan Februari. Jadi winternya mundur ya sedikit ya. Iya. Artinya puncaknya biasanya kan di Imlek tentu ya, di 20, ya memang sampai sekarang lah, karena sebelumnya kan 2 minggu ya. Nah, oke. Iya, kita senang sekali Jo bergabung dengan kita. Joe Effendi ya, kalau saya salah tolong dikoreksi Jo. Iya Kak. Oke. Jadi di Hongkong ada Kasem ya, itu suaranya tadi yang pernah ikut jadi pelatih ini barongsai. Iya. Iya. Kalau ngelatih barongsai di kolam renang asal itu. Dan kita di Facebook Jo ya, jadi share ke teman-temannya. Kita didengar itu di Hongkong pastinya ya, dengan
kerja migran Indonesia. Sahabat-sahabat kita lah, saudara-saudara kita lah yang ada di Hong Kong, juga ada di Taiwan. Itu banyak banget di tempat lain juga. Tapi artinya mayoriti kita dimonitor oleh yang ada di Hong Kong. Nah di Hong Kong ini kan 99% perempuan ya. Yang saya ingin tahu di awal ini mungkin perkenalkan diri dulu. Show ini awal jadi tahun berapa? Terus ngapain? Awalnya apa juga pekerja migran atau mungkin sebagai mukadimah, sebagai intro, ya introduction. Silakan, Jo. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas. Nama saya Jojo Effendi. Saya asal dari kota Sragen, Jawa Tengah. Tahun 2011 saya mulai masuk ke Jepang dalam pemagangan. Sekitar 3 tahun, saya menyelesaikan pemagangan itu dan balik ke tanah air di 2014. Dalam kurun kurang lebih 3 bulan, karena memang masih ada keinginan ke Jepang lagi, saya balik ke Jepang dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Dari 2014? 2011 pertama sampai sekarang berarti berapa tahun ya? Sekitar 14 tahun. Balik laginya ke Jepang pakai visa apa? Pertama dulu 3 tahun pertama pemagang. Terus istri ketemu istri, terus pulang di Indonesia, nikah, terus balik lagi kita berdua di sini seperti itu. Oke, jadi keluarga ada di Jepang. Sekarang visanya apa? Visanya sekarang visa keluarga. Oh, visa keluarga. Oh, visa gimana dapatnya? Gimana tuh visa keluarga? Jadi kita istri seorang nurse ya, perawat. Dia kerja di Jepang, orang Indonesia. Oke. Oh, jadi ikut independen ya? Iya. Nah, magang tadi saya sedikit balik ke tahun 2011, di mana Joe itu pertama berangkat ke Jepang magang. Pengertian saya seorang yang sekolah atau bagaimana kemudian memperhatikan kerjaannya atau ilmunya itu tanpa dibayar ya ke beberapa lokasi. Benar apa enggak tuh? Dan kalau betul di bidang apa, Jo? Jadi kalau dulu magangnya sebelum berangkat Jepang aku sekolah bahasa Jepang di Solo sekitar 2 minggu. Dan tes interview itu di tempat Bandung, sebuah yayasan di Bandung. Habis itu kita berangkat ke Jepang dalam kerjaan magang itu di perusahaan pengecetan ya, spare part mobil, masih hubungan dengan Toyota ya. Seperti itu. Ya kita disponsorin juga nih sama Alphard nih. Jadi Toyota ya. Oke. Di pernah kuliah, background education-nya maksudnya, atau belakang pendidikannya atau bagaimana? Jo. Sarjana, lulus misalnya mungkin. Kalau saya sendiri dari SMK. Dalam kejuruan. Iya. Makanya masuk ke otomotif tadi. Nah di perusahaan Jepang sendiri selama 3 tahun dalam pemrosesan ini ya, beberapa part dari Toyota, ada juga dari Daihatsu. Selama pemagangan sih hal-hal yang ini ya pelajari itu sebenarnya sebelum pulang kita ditawarin, waktu itu kita bertiga, ada 2 senior dari kita sebelum pulang ditawarin di perusahaan ditawarin gitu. Nah ceritanya di bandara kita mau dijemput dari pihak perusahaan penerima yang ada di Jakarta gitu. Jadi kita direkomendasikan untuk masuk ke sana, tapi karena kita
inginnya balik ke Jepang lagi, jadi kita nggak 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 menghubungin dan kita tahu-tahu udah di hotel gitu aja, jadi nggak kita temuin gitu pihak perusahaan yang mau jemput seperti itu. Iya. Jadi waktu pulang itu sudah ditawari di Indonesia ya, di beberapa perusahaan otomotif ya. Ya, di perusahaan pengecekan. Oke. Ngecat itu bukannya otomatis, dia masuk ke kamar gitu disemprot. Ya, benar. Jadi apa namanya, kalau waktu saya pelajarin dulu waktu perusahaan itu ada di Aichiken, itu apa namanya, barang-barangnya itu dibersihkan terus digantung, habis itu direndam dicelup dengan di apa namanya kayak bak gitu, nanti dia setelah kering misalkan masih ada beberapa yang tidak kecet, misalkan masih ada bekas air atau apa, nanti kita tambal seperti itu. Oke, quality control memang dahsyat ya. Iya. Menurut Joe ini orang teknologi pembuatan otomotif kami itu sebagai komparasi atau perbandingan masuk yang paling oke ya, maju ya. Oke sih, karena apa namanya tingkat ketebalan cat sendiri sih kita ada ini ya apa berapa mili itu kita dalamnya harus sekian gitu. Kalau memang kita masih tipis kita harus menyempurnakan itu tadi seperti itu. Itu nggak digaji Jo pada waktu magang. Magang itu kita digaji di apa ya kasih uang saku seperti itu ya. Kita kalau nggak salah waktu itu 2011 gaji per jamnya itu kalau nggak salah 850 yen, berarti sekitar 85.000 rupiah per jamnya. Sejam nih. Itu sehari ya 3 kali aja ya. Sama 8. Ya. Sejam 80.000 kasar. Ya, kurang lebih segitu. Jadi ya kalau 1 bulan kita apa namanya ya nggak ada sih Kak, kan karena masih ada potongan semuanya ya, potongan asuransi dan lain-lain gitu, kalau apa namanya untuk ini ya pensiun juga kan. Jadi kita di Jepang itu kita diwajibkan untuk bayar uang pensiun. Jadi, selain asuransi kesehatan, iya jadi misalkan kita 1 bulan waktu itu kalau nggak 1.400.000, 1.600.000 setiap bulannya dipotong. Dan tapi itu uangnya balik lagi nanti kalau setelah kita pulang dari kita dikasih balik lagi uang itu apa namanya uang pensiun seperti itu. Ketika saya keluar dari perusahaan di Hong Kong juga begitu, tiba-tiba bekas istri datang di Indonesia, ya dikasih amplop ada 2.300 US. Saya bilang gue ambil aja. Ya, duit dari mana saya bingung tuh. Jadi ternyata setiap bulan kita udah dipotong mendapatkan itu disimpan sama perusahaan, begitu kita katakanlah pensiun ya udah sistemnya sudah begitu oke ya, begitu maju dalam urusan administrasi kepegawaian. Ini perlu dipelajari juga oleh pejabat-pejabat baru di bawah Presiden Pak Prabowo. Melebar. Baik, jadi Joe ini tahun 2011 magang. Nikah tahun berapa, Joe? 2014. 2014. Oke. Ketemu bini di mana, Joe? Ketemunya di Osaka. Oh, dia udah kerja di sana sebagai ini. Iya, perawat. Iya, duluan. Lebih dulu. Joe umur berapa sekarang, Joe? Saat ini saya kelahiran 90. Oh, sama Kasem 87. Tahun 90. Ya, oke. Mas Jo di mana ini? Di Osaka ya? Osaka itu berapa jauh dari ke Tokyo? Kalau Osaka ke Tokyo kalau naik mobil jauh ya, maksudnya kurang lebih sekitar 5-6 jam ya. Tapi kalau naik kereta cepat Shinkansen itu bisa cuma 2 jam 30 menit. Kereta. MTR ya. Kereta cepat, bullet train. Yang kayak di Indonesia tuh WUS itu loh. WUS. Mas Jo, saya mau nanya, itu ya saya kan seneng nih ke Tokyo nih, ya.
Saya saya bulan Mei juga akan ke Tokyo lagi, ya. Ya. Nah, di Tokyo tuh saya hotel yang saya tinggal ternyata ada pekerja dari Indonesia kerja di situ. Mereka biasa bagaimana itu ya? Jadi saya bicarakan sekalian ya, apa namanya? Saya kerja di pabrik, lanjutkan kerja di pabrik itu sampai tahun 2020 bulan 11. Oh. Dari situ aku memutuskan untuk berhenti dan belajar sebagai agensi. Jadi masuk di agensi di Jepang untuk ini ya penyalur. Nah, tapi di bagian dokumen dan penerjemah. Jadi sebagai pembimbing orang Indonesia yang nyari kerja di Jepang waktu itu. Setelah 1 tahun saya memutuskan keluar karena sudah tahu saya pulang ke Indonesia waktu itu 2021 pulang ke Indonesia bikin sekolah bahasa Jepang. Saya bikin sekolah bahasa Jepang karena start dari 2020 sampai 2019 itu di Jepang ada namanya skill worker ya. Ini visa baru yang bukan pemagang lagi tapi di atasnya visa skill ya, skill worker itu selain engineering ya. Itu ada mulai dari 2019. Dan di situ memang saat ini Indonesia itu lagi lagi sebagai negara pengganti Vietnam. Yang awalnya dulu tenaga kerja di Jepang itu pertama Cina, habis Cina balik ke Vietnam, dan sekarang jatuhnya antara Myanmar sama Indonesia. Iya, orang Myanmar banyak tuh di sana itu. Banyak. Dan dia orang biasanya bisa kerja di itu tuh 7-Eleven, terus bukannya Family Mart ya? Ya, kalau yang kerja di Family Mart itu 7-Eleven, kalau untuk saat ini ya mungkin masih kebanyakan kalau enggak sarjana, berarti dia ini anak-anak kuliah dan sekolah itu part-time seperti itu. Tapi yang kalau kerja di hotel, di restoran seperti itu dia biasanya visa skill ya. Yang namanya kalau di Jepang itu Tokutei-gino, itu bermulai dari 2019. Saya ketemu warga negara Indonesia wanita ya, kerja di hotel sebagai housekeeping. Ternyata gajinya sekitar 20 juta ya. Ya, kalau masuk lembur ya. Ya. 18 sampai 20 juta ya, kalau nggak salah, atau 15 sampai 20 juta. Ya, sekitar itulah. Apa bisa hidup begitu dengan gaji segitu? Ya, namanya kalau untuk di Tokyo sendiri ya memang kota yang paling mahal untuk biaya hidup di sana ya. Itu yang jelas ya, kalau untuk makan ngirit gitu ya bisa paling 4 juta sampai 5 juta tuh bisa makan segitu. Jadi sisanya bisa ditabung. Harus ada tabungan. Iya, jangan makan Supermie aja, Indomie setiap hari. Mungkin menyinggung menjadi agensi TKI ya tahun 2022 ya. Iya. Yang dimaksud agensi ini silakan Mas. Jadi waktu itu bikin LPK ya, sekolah bahasa Jepang itu di tahun 2022. Terus untuk izin ngirim itu dari Kemnaker keluar tahun 2023 bulan 6. Di 1 tahun kurang lebih izin untuk pengirim tenaga kerja untuk magang itu kita udah punya seperti itu. Lalu kembali ke Jepang di bulan berikutnya, di bulan apa waktu itu? Itu agensinya masih dijalankan atau bagaimana? Masih berjalan sampai saat ini. Sampai sekarang. Kalau ada anak Hong Kong yang mau kerja ke sana itu bisa nggak ya?
Jepang sendiri sih sebenarnya sekarang kan lebih butuhin ya, apalagi yang visa skill itu tadi. Jadi Yang tes boleh di mana aja tuh kerjanya tuh? Di oh housekeeping. banyak housekeeping ada, di restoran ada. Terus yang paling saat ini yang lagi rame untuk kerjaan itu di restoran. Oh, Rata-rata restoran sekarang kan lagi butuh banget pekerja. tapi Oke. yang dibutuhkan persyaratannya salah satu yang paling penting adalah bahasa ya. Wajib kita kalau untuk usaha perkuti gini itu yang visa skill itu ada tes bahasa, level bahasa sama tes skill, ada 2 sertifikasi. Kalau sudah lulus 2 itu baru bisa untuk lamar di Jepang. Ambil tesnya di mana? Di Indonesia atau di mana? Di Indonesia ada. Oh, Mm-mm. Mas Jo punya apa tes centernya atau bagaimana? Atau kuliahnya? Untuk tes center sih nggak ada ya. Kalau kita sih cuma pembelajaran bahasa Jepang sama untuk pelajaran untuk skill itu tadi. Oh, Nah, nanti untuk tesnya itu ada pihak yang agak beda sendiri ya. Nanti itu ada di beberapa tempat ya. Jakarta, di Bandung, terus di Semarang, di Yogyakarta, di Surabaya seperti itu. Oke. itu yang ngetes siapa? Sertifikatnya diakui oleh pemerintah Jepang atau bagaimana? Iya, dari Jepang. Oh, dari Jepang. Dari Jepang. I see. Oke. Jadi sertifikasi untuk level tertentu belajar atau bisa kapabilitasnya untuk berbahasa Jepang. Iya. Iya, benar. Jadi ada 2 untuk usaha skill itu tadi, ada 2 sertifikasi antara bahasa Jepang sama skillnya. Skill yang dimaksud skill apa nih? Jadi contoh nih, misalkan kita mau kerja di restoran, jadi kita ngambil untuk sertifikasi skill di restoran seperti itu. Jadi nanti soal-soalnya itu tentang dari masak, tentang mengetahui bumbu seperti itu. Oke. Tata cara sampai serving ya, sampai manajemen sebuah restoran ya. Bagaimana serving jadi pelayan gitu, melayani customer gitu ya. Benar. Ini ada yang nanya berapa biaya pendidikan dan berapa lama? Untuk biaya pendidikan sih macam-macam ya, gantung dari lama dari pembelajaran. Kalau di LPK aku sendiri itu untuk belajar yang visa skill ini ya, untuk bahasa skill ini antara kurang lebih 6 bulan. 6 bulan belajar dulu ya. Itu lama Kak. Jadi kalau untuk skill ini kita memang harus menguasai kurang lebih 40% ya. 40% bahasa, baru nanti ikut tes namanya GFT sama N4. Jadi syarat dasarnya itu bahasa level ya nomor 2 ya, nomor 2 dari bawah seperti itu. Jadi harus bisa menguasai kurang lebih 40% bahasa, nanti dapat level N4 atau GFT A2 seperti itu. Itu untuk bahasa. Kurang lebih sekitar 6 bulan itu. Untuk biaya sendiri saat ini kita kenakan sekitar 7.500.000. Berapa lama tuh? 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Jepang ini termasuk biaya ke Jepang itu termasuk murah Kak daripada negara lain ya, kalau menurut aku ya. Iya, cuma segitu ya. Iya Kasen. Kalau mau ke Jepang nggak tuh? Saya nanti ini di Sragen ya. Di Sragen. Oh iya, Solo Kasen. Itu saya malah betah di Sragennya loh nanti. Indah. Benar, seriously indah, dan nasi liwet ya. Kalau kita di Solo. Nasi liwet. Itu 15.000 udah macam-macam. Bunda kenyang. Itu ada mbok-mbok yang jualan di pojokan. Oke, jadi pendengar radio nongkrong bareng ya, selamat malam yang baru bergabung, mungkin masih sibuk di jam 10:08 menit, ada yang lagi nyuci piring, tapi ada juga yang udah rebah, matanya merem, tapi begitu dengar jam di Jepang melek, ada Jo ya, dengar Jo masih umur 35, merem melek lagi, dengar Kasen merem melek pokoknya kerjaannya ya. Nah itu sih di Jepang sendiri gini Kak, sekarang udah melek. Tenaga kerja ini ya, wanita ya, maksudnya pekerja
cewek itu udah banyak Kak, seperti Hong Kong mungkin ya. Kalau dulu kan Hong Kong paling banyak kan, sekarang Jepang itu hampir imbang ya antara cewek sama cewek. Karena eh, selain pemagangan itu yang dibilang Tokute Gino tadi itu banyak juga pekerjaan cewek. Jadi sekarang udah rame, jadi bukan hanya cowok aja yang kerja di Jepang. Kalau 10 tahun yang lalu masih sedikit cewek itu. Oke, oke. Dan wanita tadi, cewek yang kerja di Jepang itu di sektor rumah tangga sama seperti di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, atau Di Jepang tidak ada, Pak. Di Jepang nggak ada. Di Jepang ibu rumah tangga nggak ada itu. Apa namanya, pembantu rumah tangga nggak ada. Pembantu nggak ada. Nggak ada. Kita jatuhnya paling kalau ngurusin orang tua itu larinya ke ini apa namanya panti ya, panti jompo seperti itu. Panti jompo. Panti jompo kalau untuk yang ngurusin orang tua ya. Tapi kalau yang apa namanya cewek yang lain tuh banyak sih, rata-rata itu tadi di hotel ya, bersih-bersih. Cleaning. Itu bukan hanya hotel aja, kantor seperti itu. Kantor juga boleh. Kantoran bersih-bersihnya cuma ya. Bersih-bersihnya di gedung ya, di gedung gitu. Joe, saya mau nanya, ini saya punya temen ya, dia seorang dokter di Tokyo. Dia seorang dokter di Tokyo. Jadi dia tuh klinik, tapi dia susah cari orang untuk jadi orang pekerja gitu. Dia sekarang sih dia tanya sama saya, dia bilang, Sam, ada yang bisa dikenalin nggak dari Indonesia yang bisa ngomong bahasa Jepang katanya, ya nggak, untuk kerja di klinik dia. Ya. Bisa itu. Iya. Bisa. Bisa. Oh. Kalau dia punya klinik, mungkin kalau dia memang ini ya, berarti kan larinya kita perawat ya, perawat apa orang kesehatan ya. Jadi yang dia punya sarjana itu kita bisa pakai visa ini, visa Gijingoku atau visa itu tadi skill tadi yang kayak engineering gitu. Dia lebih ke ini sih, administrasi sama bersih-bersih klinik dia. Bisa Kak. Bisa Kak. Ya? Bisa Kak. Artinya bisa di-provide ya. Artinya bisa diadakan. Dan kebetulan saya sendiri untuk ngurus visa di Jepang, saya udah punya ini sertifikasi untuk apply visa di Jepang gitu. Oke. Wah, nanti kalau gitu bulan 5 saya bisa ketemu sama kamu. Boleh. Iya. Jadi di Sragen ini ditinggal si Mas Jo ini di Jepang terus. Ya, saya Sragen 2 tahun sekali. 2 bulan sekali mungkin ya. 2 bulan sekali antara Bali sama Solo. Antara Bali sama Solo. Jadi saya juga kebetulan di Bali juga punya satu ini juga saudara ke Jepang di sana. Oh, wow. Kamu kerja sama? Kamu kerja sama ya? Iya, kalau yang di Bali kita kerja sama ya, berdua gitu. Kita satunya kan orang Bali. Kan nggak mungkin masa aku orang Jawa nanti bikin di Bali, kan nggak mungkin nggak dipersaing sama orang Bali dong. Iya, di mana kaki dipijat, di sana langit dijunjung, kata orang Minang. Jadi di mana kita berada, ya jadi melarikan diri. Yang di Bali saya kerja sama dengan orang Bali. Jadi untuk bulan ini ada juga interview di tanggal 25 nanti. Untuk apa tuh? Interview kerja di magang? Iya, magang. Jadi untuk magang sama visa skill. Yang visa skill yang magangnya itu di bidang konstruksi, terus yang visa skill itu di bidang pabrik salad ya, motong sayuran. Itu buat cewek. Kalau pabrik roti ada nggak? Ada. Di sini sektor untuk pengolahan makanan banyak Kak. Oh, banyak ya? Motong bikin sashimi Kak. Sayur. Sayur, pabrik roti, terus bikin nugget, bikin sosis seperti itu. Sedikit berekap Mas Jo tentang bagaimana dari awal seseorang masuk ke pendidikan tersebut
dengan belajar bahasa Jepang plus skillnya. Apakah mereka sudah punya skill sebelumnya atau diperlukan skill atau bahasa tok ya? Jadi gini, berawal kita nanti minimal bahasa Jepang dulu fokusnya selama ya kurang lebih 6 bulan. Nah, cuman kan ada yang mungkin anak kan mungkin lebih pintar ya, mungkin ada yang pintar ada yang enggak kan. Ya minimal kita 6 bulan bulan itu lulus level JFT A2 atau yang N4 tadi, syarat dasar untuk masuk ke visa skill. Nah, yang kedua nanti kalau udah lulus dari situ nanti si anak ini apa namanya siswa ini nanti dia memilih kamu pengen dikemanain gini ya, yang apa namanya mau kerja di bagian apa gitu. Oke. Yang tes di Indonesia yang ada saat ini tuh apa namanya kaigo gitu, perawat ya, perawat. Oke. Terus pengolahan makanan ya kan, pengolahan makanan, pabrik makanan, terus Lagi. pertanian, terus restoran sendiri, terus bersih-bersih gedung itu, terus peternakan, seperti itu. Ada berapa ini ya jurusan lah kalau Iya, sebuah yang jurusan yang ada tes di Indonesia seperti itu. Masuk ini ya, otomotif ada apa namanya jurusan SEBI ya, jadi di mekanik ya, jadi mekanik seperti itu. Nah, peminatnya pasti atau bagaimana Mas? Peminatnya saat ini? Peminatnya paling banyak tuh untuk saat ini ya, apa namanya setiap 2 bulan sekali itu ada tes tuh yang paling banyak peminatnya di pengolahan makanan ya, sektor pengolahan makanan sama pertanian. Pertanian juga ya, iya karena kita banyak petani juga kan, artinya seperti yang Rabu lalu kita bicara dengan seorang juragan pupuk yang visi bisnisnya membangun petani-petani di pedesaan. Seperti itu Mbak Anita. Selamat malam Mbak Anita juga lagi dengerin ya. Tadi biayanya 8 juta untuk 6 bulan. Iya, Mas ya. Iya. Dan rata-rata setelah 6 bulan itu antara 7,5 juta sampai 8 juta. Mas Jo. Pengertian saya begini. Jo. Iya, silakan. Ini saya mau nanya lagi. Ini kan anak-anak ada yang nanya nih ya nggak? Karena kebanyakan katanya dibohongin ya nggak sekarang segala macam terus udah sampai di Jepang ditelantari. Kamu berasa bagaimana nih? Pandangan kamu terhadap ini? Jadi gini, apa namanya? Memang banyaknya apa namanya agensi ya yang ada di Indonesia itu nggak ada kantornya di Jepang. Satu. Keduanya juga banyak broker ya mungkin ya. Broker yang bertawaran di grup-grup Facebook seperti itu. Jadi kalau menurut aku memang satu gini ya, untuk sekolah bahasa Jepang sendiri ini memang banyak sekolah bahasa Jepang, tapi kalau bisa cari yang sudah punya izin SO ya, sudah punya sending organizer itu. Di Indonesia itu terdaftar di Kemnaker. Ada ratusan Kak. Nyarinya di mana tuh? Ada di link Kemnaker itu ada Kak. Jadi daftar langsung ya. Itu nanti keluar semua itu di wilayah mana yang punya izin seperti itu. Jadi lebih dipercaya gitu. Jadi pendengar kita yang punya keluarga atau mungkin diri Anda sendiri, kalau batasan umur berapa usianya nih? Iya, umur sebenarnya gini kayak apa namanya? Umur 55 masih bisa kerja. Jadi gini ya, untuk Jepang sendiri sebenarnya ya untuk Jepang sendiri pemagang Indonesia itu memang rata-rata kita nyari yang muda antara 19 tahun sampai 27 tahun. Wah. Ya pasti ngantri dulu dah kalau gitu. Iya. Saya umur ke urutan Bapak gitu ya. Iya, tapi kalau untuk visa skill Kak, visa skill itu apa namanya sebenarnya Jepang sendiri itu tidak ada batasan umur ya. Jadi apa namanya untuk visa skill ini sendiri meskipun pemula jadi gini alurnya memang kalau memang dari Kemnaker itu kan ada magang dulu 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi 3 tahun pertama itu pulang, terus nambah lagi 2 tahun, langsung lanjut ke visa skill seperti itu. Jadi alurnya seperti itu. Dulu pulang lanjut ke visa skill ya. Jadi memperdalam ya. Benar. Skillnya dia. Iya. Jadi kalau udah lulus 3 tahun itu dia mendapatkan sertifikat yang dimana misalkan contoh pengelasan gitu contoh ya.
pengawasan selama 3 tahun. Nah dia nanti magang lagi tambah 2 tahun itu di perusahaan Iya. yang sama apa pindah apa langsung ngambil yang visa skill gitu. Oh, oke. Iya, Hmm. keren. Jadi kalau kita memang mau panjang kerja di Jepang itu sebenarnya ambil dari magang 3 tahun, nanti lanjut tambah 2 tahun, jadi total 5 tahun. Iya, rasanya sih begitu. Cocok benar tuh, ya. Jadi lewat proses pembangunan diri pribadi itu, pematangan skill ini adalah sebuah modal yang sudah ada fondasinya atau dasarnya oke gitu. Udah tahu di Jepang, ya kan? Dalam ilmunya, baiklah untuk memberikan ilmu tersebut ya. Benar. Oh. Jadi apa namanya ya memang ini ya mungkin dari 2019 sampai sekarang. Jadi ex Jepang yang dulunya kerja di Jepang mungkin di tahun 2000 yang pulang dari Jepang tahun 2000, tahun 2005 sampai 2010 pada balik ke Jepang lagi Kak. Ada ngambil visa balik lagi ke Jepang. Oh, Balik lagi. Jadi yang visa skill gitu. Ya mungkin dia kalau untuk saat ini mungkin kerjaannya ya bagaimana dan memutuskan karena Jepang itu mungkin angenin ya. Oke. Jadi masih ada kesempatan yang dibilang tadi visa Tsukugino itu yang masih Tsukugino 1 itu masanya itu sekitar 5 tahun. Oke. Masa aktif visanya itu bisa 5 tahun gitu loh. Kalau Hongkong kan TKI itu PMI 2 tahun ya Kak atau tahun. Per 2 Iya. tahun. Jadi sebenarnya Jepang ini tuh sebenarnya gampang ya. Jepang itu yang penting satu sehat. Sama bahasa. Iya, jadi Jepang itu sebenarnya gampang. Mungkin ya sih mungkin di Indonesia sendiri sih banyak ya yang saat tertentu sebenarnya Jepang sendiri ini bagus ya programnya itu ya. Memang di sini butuh banget tenaga kerja Kak. Oh, Oke, iya. Karena jadi gini tingkat mungkin ya kalau dilihat dari per kapita itu tingkat kelahiran orang asli Jepang sendiri itu sedikit. Lama-lama sekarang udah perusahaan-perusahaan itu udah menggunakan orang asing ya untuk pekerjaannya gitu. Iya, menarik. Ini menarik untuk Apalagi di penjempoan ya, yang istilahnya merawat orang tua. Rawat ya. Makanya kalau mungkin dibandingin sama kamu tahun kemarin ya waktu ada undangan dari IP2M itu di Jakarta tuh kan dapat undangan tuh kita juga mewakili Jepang tuh saya berdua sama Mas Aski yang di Tokyo dari pengiat itu. Nah makanya kalau memang dipikir ya mungkin daripada negara lain mungkin Jepang lebih murah untuk biaya keberangkatan. Ya mungkin ada beberapa oknum yang memahalkan ya markup itu ada, tapi makanya harus hati-hati memilih agensi yang benar gitu. Karena Jepang sendiri itu gini Kak, kita sebagai pengirim ya Kak, kita sebagai pengirim itu setelah anak masuk ke Jepang yang dengan visa magang itu tadi, itu gaji itu nggak ada potongan. Beda mungkin ya negara lain kan ada potongan ya, potongan agensi dan lain-lain mungkin ya. Kamu dapat uangnya nggak ada. Saat keberangkatan aja Kak. Kalau gebuk doang. Iya. Dari dapat. Jadi kita ngasih pembelajaran, terus nanti saat keberangkatan ya termasuk pendidikan selama diklat ya sebelum dia berangkat. Bukan itu belajar aja Kak. Oh, oke. Untuk magang sendiri itu udah diatur di Kemenaker itu 35 juta. 35 juta resmi ya di Kemenaker ya. Kementerian Kerja. Ya, oke. Jadi semua udah total 45 juta lah. kurang lebih seperti itu Kak. Jadi Jepang nggak bisa besar. Saya dengar saya wawancara cewek yang kerja di hotel itu kira bilang kurang lebih 50 sampai 60 juta dihabis. Ya, mungkin sama uang saku sama pegangan dan lain mungkin enggak ya? Iya. Bisa Justru ini enggak yang untuk visa skill ini sendiri itu lebih murah Kak. Oke. Jadi karena ini mungkin sistemnya kayak ini ya G2G seperti itu ya Kak ya.
Jadi sebenarnya agensi itu kita cuma pembelajaran dan nanti dia direct sama ke perusahaan Jepang, sama agensi Jepang. Nah, tapi kalau yang yang resminya dalam artian resminya itu apa namanya? Itu harus lewat P3MI. Gitu. Nah, sedangkan ini yang lagi rame nih kayak, lagi rame. Indonesia ini sistemnya itu diwajibkan bukan mandiri lagi yang dimana anak itu berangkat langsung kontrak sama perusahaan Jepang. Itu udah nggak bisa. Itu dibuat dia si pihak perusahaan Jepang itu kalau mau ngambil orang Indonesia itu harus ada MOU dari pihak P3MI dan itu udah dan biayanya biaya untuk membayar P3MI sendiri untuk pertama kali uang pengenalan itu sama uang tiap bulan itu ada yang sudah tertera di P3MI kan. Ini pungli ini P3MI. Bukan pungli. Jadi mungkin Indonesia udah dibuat seperti itu. Nah, tapi di garis bawahi di garis bawahi si Jepang ini sendiri, pihak agensi Jepang ini kan dia mengambil fee dari perusahaan ini itu kan nggak ada dari 18 juta kak, ngerti nggak? Jadi jatuhnya jadi gini, pihak PTM ini yang punya izin ini dia mewajibkan orang kalau diambil harus membayar 18 juta, kalau ya. Terus per bulan itu minta per orang itu 1 juta. Agensi Jepang. Agensi Jepang. Nah, sedangkan pihak agensi Jepang ini nggak semuanya perusahaan kan besar kak. Ya mungkin kan ada perusahaan yang kecil gitu. Nah, sedangkan gini untuk mengurusin visa dan lain-lain itu di Jepang kan sendiri itu dia di under 18. 15. Sedangkan kalau pihak Indonesia mintanya 18 nggak ketemu dong. Gitu loh. Yang membuat sulit di situnya gitu loh, Pak. Tekor ya. Ya mungkin ada negosiasi dan lain-lain. Cuman pihak Jepang itu bisa bayar sebenarnya. Contoh misalkan nih, anak ini diambil misalkan dari P3MA misalkan. Diambil pihak Jepang bayar 18 juta. Dan setelah anaknya berangkat ke Jepang, misalkan nih, anaknya pindah bukan ke agensi yang di Jepang ini tadi gitu loh. Pindah itu tadi, siapa yang menjamin? Ya, pindah kerja di tempat lain gitu loh. Pindah pengurusan gitu. Itu siapa yang bertanggung jawab? Makanya nggak bisa jawab. Gitu loh. Oke, ya. Di sini ini kan swasta ya, tapi dia dikasih wewenang sama kementerian kan, ya. Memberangkatkan. Di situ menempatkan. Nah, saya kan kenal Joe sebelum mungkin ada lebih jauh mengenai tadi ya, yang lagi rame tadi. Nah, kita kasih tanda kutip. Saya kenal Joe dari Mbak Lailu Putri yang mengatakan bahwa Joe ini adalah juga seorang pegiat ya. Pengertian saya pegiat ini termasuk apa yang sekarang sedang konteksnya apa yang lagi diomongin ya. Bagaimana prosedur yang sebenarnya bisa dibelok-belokin sedikit kalau sudah menyangkut rupiah. Mungkin begitu ya, ini persepsi ya. Joe bisa diluruskan kalau itu saya salah. Tapi oke lah, yang jelas begitu. Ada tambahan mungkin silakan. Saya cuma potong sedikit bahwa kredensial atau si Joe ini saya dapat dari siapa dan juga seorang pegiat gitu ya. Pegiat ini adalah orang-orang yang berorganisasi bukan membela, kalau bela berarti yang salah kan, tapi paling enggak melihat dan memberikan edukasi, informasi yang penting untuk para pekerja kita yang rantau gitu. Ya, itu namanya mungkin untuk Jepang sendiri meskipun saya itu punya izin SO ya, izin pengirim baru meskipun 2023 itu kita punya asosiasi kak di Indonesia. Asosiasi di bawah naungan Kernakre ya, yang di mana mungkin ya udah senior yang lain itu ada dari ya, ada APDLN, ada APPI, ada IKPI dan lain-lain ya. Dan ini juga bikin sebuah asosiasi kecil yang di mana ini kita pemuda-pemuda dan tim pembaru gitu. Di mana kita mantan pemagang yang di mana kita sepemikiran ya mungkin kan banyaknya oknum, banyaknya yang
penipuan dan lain-lain. Padahal sebenarnya peluang di Jepang ini besar gitu loh. Iya dia makanya. Lanjut. Nah, apa namanya ya mungkin baru baru apa sih, memang masih kecil ya, tapi kita tuh membuat project yang dimana contoh kita apa namanya ada apa namanya kita ada sebuah MOU yang dimana kita apa namanya mempunyai pengacara orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia untuk apa namanya nantinya kalau misalkan anak-anak dari kita yang kirim kalau ada masalah sama perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab di Jepangnya, kita bisa menggunakan jasa beliau seperti itu. Oke, lawyer orang Jepang tapi Orang mampu Jepang. berbahasa Indonesia. Iya benar. Sering ketemu orang Jepang di Bali ya, waktu ke Bali itu apa sih namanya yang bisa berbahasa Indonesia. Nggak banyak ya, tapi mereka sudah tinggal kemudian pendekatan budaya dalam hal ini di Bali dong, ya budaya. Oke. Lanjut di LPK Japan Education Global di foto saya lihat ya, mungkin ada kaitan dengan tadi ya, teman-teman yang pemahaman sefrekuensi ya. Jadi lanjut mungkin sedikit lebih dalam tentang apa yang dilakukan gitu. Ya memang apa namanya ini ya apa namanya iya banyaknya masalah di Jepang di dunia pekerjaan sendiri yang mungkin adanya kekerasan dan lain-lain itu. Jadi kita ya memang kita di sini ini ya apa namanya tetap di bawah naungan ini ya Konjen sama KBRI kan kalau sampai ada WNI gitu. Nah cuman kadang ya dalam bentuk itu kalau lagi urgent dan lain-lain tuh kita kan susah kan kadang telepon. Iya. Itu memang kita ini apa namanya pahami gitu. Nah cuman kalau masalah apa namanya kekerasan ini misalkan yang menyangkut nyawa gitu, yang hotline-nya itu kadang juga susah, meski hotline-nya itu telepon kadang juga susah gitu loh. Makanya adanya pergerakan di mana teman-teman yang punya pengirim ini kita punya pemikiran kalau kita menggunakan lawyer yang orang Jepang ini gitu, ya meskipun apa setidaknya lebih cepat dan dia punya suara, punya kedudukan di Jepang seperti diakui gitu loh. Bukan masalah bahasa kalau antisipasi meskipun semua agensi itu pasti punya masing-masing punya pengacara ya, tapi kadang kan ada batasannya sendiri. Tapi kita apa namanya ada sebuah pergerakan di mana kita juga punya sosial kita itu punya apa namanya hubungan dengan lawyer di Jepang yang bisa kita andalkan saat nanti kalau siswa-siswa yang kita kirim itu bermasalah gitu. Kena masalah ya, bukan bermasalah kita yang jelek, itu kena masalah seperti itu. Kena masalah dibantu perlindungan hukumnya oleh lawyer yang orang Jepang ya bisa mampu berbahasa Indonesia supaya dikomunikasi. Kasusnya ini loh ya sedikit mungkin ya kasus apa yang pernah di apa sih namanya diselesaikan atau sampai jauh ya di luar dari tentang kedutaan besar. Kalau di Jepang kan KBRI ya, artinya karena urgent harus ada penanganan langsung, misalnya mau diperkosa atau melakukan pemerkosaan atau difitnah atau apa Mas? Ya selama ini sih apa nih alhamdulillah ya untuk saat ini dari siswa-siswa kita itu belum ada masalah. Untuk dari siswa kita yang kita kirim tuh alhamdulillah belum ada masalah ya. Jadi masalah. Belum ada masalah. Semoga sekarang juga enggak ya. Tapi kita udah mengantisipasi ya, kita udah punya apa namanya pergerakan seperti itu. Ya karena akhir-akhir ini apa namanya WNI yang stay juga gitu. Jadi banyak melakukan ini ya apa namanya masalah di Jepang gitu. Selain rampok, terus pembunuhan, juga ada pembunuh juga Jepang. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Iya, sama orang Indonesia Kak. Yang bunuh? Iya, sama-sama orang Indonesia itu Kak. Orang Indonesia bunuh orang Indonesia Kak. Iya, benar. Gara-gara cewek kali ya? Mabok? Atau perempuan? Ya, itu kurang tahu ya detailnya. Yang jelas kedua-duanya namanya. Yang jelas apa namanya? Ya, mungkin 2-3 tahun terakhir ini sih banyak masalah yang orang Indonesia tuh namanya udah mencuat apa jeleknya gitu Kak. Sedangkan kita cewek sama cewek nggak jambak-jambakan gitu? Beda lah kalau beda terjadi di itu kata.
pernah terjadi antara yang senior sama yang junior itu. Cuma gara-gara masalah foto di street. Saya pernah melihat ada Yakuza Jepang, ada kelompok Yakuza kriminal Indonesia sedikit mengenai hal hukum ya, pelanggaran hukum. Pantauan dari Mas Jo ini anak-anak siapa nih? Orang Indonesia yang bandel-bandel banget nih. Yang mana dulu nih? Yang dulu nih. Yang Yakuza Indonesia bukan Jepang ya. Yang apa sih kelompok apa gitu loh. Kira-kira 15-20 orang sudah bikin kacau itu. Kalau itu saya kurang dengar ya kayak mungkin belum dengar berita atau gimana. Ya sebenarnya sih untuk akhir-akhir ini yang berita ya kayak apa namanya perampokan. Jadi ya yang rampok nenek-nenek Jepang terus masuk ke rumah. Nenek-nenek dirampok. Astagfirullah. Itu orang baru, anak-anak baru yang mungkin ini ya jeleknya itu ya, judul mungkin ya. Judi online. Jadi, nah kalau menurut aku dia yang ini ya kan judi online. nah itu dia makanya sampai kaget gitu loh karena dia sampai nggak bisa makan dan nekat untuk rampok seperti itu. Jadi gara-gara judi. Iya, kemungkinan besar dari situ. Aduh. Dengar radio nongkrong bareng, jangan sampai ada bukan kan? Iya, Kasem. Iya namanya orang pengen cari duit gampang, ya. Jadi dia gimana caranya? Itu kemanusiaan gimana bisa nenek-nenek kan Novi yang dirampok? Ya, kalau kaki-kaki itu lawan. Ya, sedangkan kita sebagai agensi, sebagai yang punya sekolah itu kan kita memikirkan nyari loker kan. Kita namanya? Gitu loh. Ya, kita itu semangat sampai kita susah-susah nyari perusahaan buat penerima dan lain-lain. Terus kalau ada berita orang Indonesia, orang Indonesia seperti ini ya. Gitu kalau dengar itu kita tuh sedih. Masih banyak siswa-siswa, masih banyak teman-teman kita yang masih belajar maupun yang ke Jepang kalau ada kabar seperti itu kita sedih gitu. Mas Jo, saya punya perusahaan di Jepang. Kita bergerak di bidang kargo, pengiriman barang dari Jepang ke Indonesia. Oke, apa namanya? Blu-ray. Wah, kalau itu belum pernah dengar ya. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Nanti mungkin kita ketemu. Saya kadang-kadang mungkin kita perlu ada yang di situ yang istilahnya part time nggak? Boleh nggak kerja part time di situ? Part time boleh. Anak yang kuliah kan yang sekolah bahasa Jepang kan di sini boleh part time semua itu. Oke. Di part time itu dibutuhkan ya. Kak, apa namanya? Gudangnya di mana, Kak? Gudangnya di Yokohama. Oh. Oke. Di Yokohama. Sama dulu. Iya. Tahan dulu mungkin. Lanjut. Tahan dulu Joe, saya pernah punya teman ketika siaran di Batam itu Joe Monkey karena itu Zoo FM ya. Jadi semuanya belakangnya pakai inisial Animals, Joe Monkey, saya sendiri pakai masih namanya Thunder dan oke, saya mau sapa nih beberapa teman kita, Mas Jo Afandi ya. Sanggar Seni Green Family di Hong Kong ya, Sanggar Seni hadir katanya. Selamat malam. Sanggar Seni saya baru dengerin namanya. Nanti kita bisa ngobrol nggak ya dengan Sanggar Seni Green Family ini? Karena Green Family-nya menarik. Apanya yang green? Ya. Terus family-nya apanya nih? Ya, tolong kasih info ke Kasem atau Mbak Laili atau ke Kak Novi langsung. Ya, Sanggar berarti banyak dong. Anggotanya penting. Ani Lucy terima kasih. Ini online Shopee. Oke, Mbak ini online Shopee ini sebagai seller ya, Mbak Eni. Kita juga bisa berbincang dari sisi bisnis di e-commerce, Mbak. Ya. Bisa nggak kita di kontak Mbak Eni? Tolong dijawab di komen. Dan mungkin yang lain, Mbak Suncin Arvendi, soal pempek bagaimana bikin tepung atau adonan pempek supaya digigit sama orang ompong itu nggak lepas gigi palsunya, ya, Mbak Suncin. Tolong di komen di kita juga. Dan di-share sebanyak-banyaknya. Malam ini eksklusif nih sebenarnya kita, ya. Satu episode eksklusif. Nah, kita berlanjut Mas Jo ke silakan ke kegiatan Mas Jo di bidang event organizer, di bidang yang lain. Selain tadi pergudangannya Kasem ya.
mengenai ekspor ya. Iya, Kargo. ekspor, kargo. Just yang kalau Kalau barang-barang just tip itu bisa titip ke kita, kirim ke kita gitu ya. Terus Oh. Mas Jo, saya mau nanya ya, misalnya ada kayak yang cewek yang kerja di hotel tuh jadi housekeeping. Saya tanya dia, Mbak, mau kerja nggak part time di klinik teman saya, ya nggak? Misalnya seminggu sekali, ya, waktu ada holiday gitu, day off, ya nggak bisa kan daripada nganggur gitu, boleh nggak? Katanya dia bilang nggak boleh, takut sama agensi katanya. Itu memang nggak boleh, Kak. Jadi ada beberapa visa yang dibolehkan untuk part time sama yang tidak part time gitu. Oh. Dia yang jenis visa magang ini juga nggak boleh part time. Untuk visa skill juga nggak boleh part time. Dia yang boleh part time itu visa Gakusa ya, yang anak-anak sekolah ya, anak sekolah sama kuliah itu bisa part time. Oh. Oke. Seperti itu. Jadi kalau mereka sedang kuliah sambil sekolah sambil bekerja sebagai part time. Iya benar. Itu oke. Tapi kalau sudah kerja, terikat pada satu pekerjaan nggak bisa Jo. Nggak boleh. Tapi dia mana tahu ya kalau dia orang itu part time. Ya sebenarnya sih itu resiko ya. Kalau sampai ada ketahuan gitu loh, menerima transferan atau menerima uang yang dalam artian uangnya gimana ya? Dibayar cash, ya nggak? Iya. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin kita beranjak ke pembicaraan mengenai. Ini ada yang nanya nih, ini OL Shopee tuh. Kemarin kebetulan apa tuh? Kemarin kebetulan saya selesai buat event tutorial make persembahan dari MUA Community, Kak. Mbak ini ini kita ke Jepang ini sekarang ya. Enggak apa-apa ini Kristen. Ini nanti Mbak ini tolong ke Mbak Leli atau pasien atau ke saya. Kita akan ngobrol di episode atau segmen yang terpisah Mbak ini. Ya. Oke. Jadi intinya dia kebetulan selesai membuat event. Nah berkaitan dengan event di sini event organizer. Iya, ini kata kunci juga dari kita sedang berbincang pendengar radio nongkrong bareng dengan Jepang. Di sana ada Joe Effendi di kota Osaka yang sedang turun salju dan beliau sudah berkeluarga. Udah punya putra putri, Joe? Atau rencana? Alhamdulillah ada cewek satu. Alhamdulillah. Waduh, sayang banget dong ya. Ikut di Jepang? Iya, senang di sini. Makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya? Makan favorit mungkin udon ya, Indonesia. Udon. Kalau masakan Indonesia mungkin tempe. Tahu tempe? Hah? Tempe goreng. Bagus kan? Akan kedelai untuk pertumbuhan pengganti daging ya. Tapi doyan ikan ya orang Jepang ya. Seberapa doyannya sama ikan, Jo? Ikan juga doyan sih. Doyan juga ikan. Umur berapa sekarang putrinya itu? 2 tahun setengah. Udah tidur ya? Udah tidur. Udah tidur. Terus ngajak kita hello. Oke. Iya. Oke Jo. Jadi Mbak Eni menjawab pertanyaan saya di online shop mengenai kegiatan dia. Terima kasih Mbak Eni ya. Kita nanti lebih dalam di episode tersendiri dengan online shop. Karena kita ini juga penting karena teman-teman yang pulang kan mereka bisa e-commerce, tinggal pasang HP, dia jualan pempek misalnya, ya di depan itu masuk ke Shopee atau Tokopedia atau yang lain. Gitu. Jo, saya mau nanya lagi. Misalnya kalau kita udah training misalnya, nanti itu disalurin kerjanya di mana? Di Tokyo atau di Osaka atau di Yokohama atau di Kyoto? Itu seluruh Jepang, Pak. Seluruh Jepang. Jadi seluruh Jepang, Pak. Jadi kemana aja kita harus ngikut gitu ya, nggak bisa milih ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang nanti yang ini ya, yang minta gitu. Tapi kalau Jo gimana? Ya untuk saat ini ya seluruh Jepang. Jadi ada yang di bawah, ada di Kumamoto, yang saat ini lagi nanti yang tanggal 25 itu yang kemarin itu ada di Kumamoto. Perusahaan produksi Kumamoto. Di bawah ya, bawah. Terus sama
di Fukuoka ya, untuk perusahaan pabrik sawit itu Oh, di Fukuoka. Fukuoka. Oke. Di Kyushu bawah. Oke. Oke. Ya, untuk kegiatan selain sebagai agensi di Jepang sih ada ini ya, event organizer ya. Nah, juga apa namanya, baru kita buat apa namanya, secara udah punya perusahaan gitu. Maksudnya kalau dulu dari 2012 mungkin ya, sering bantu-bantu teman-teman yang bikin, teman-teman komunitas Jepang yang bikin konser, bikin acara-acara Jepang itu saya bantuin gitu. Oh, Oke. saya lihat Baru dari real itu foto. Iya. jadi apa namanya, event organizer yang di Jepang ini namanya Sound ID Fest, yang dimana Siap. itu punya saya Kak. Oh, punyamu. Oke. Iya. Sound ID Fest. Sound ID Fest. Jadi sebenarnya sih berawal mula dari apa namanya, ini ya, apa keinginan ya, mungkin kalau di Indonesia itu kayak Rafael Entertain ya, itu apa namanya, yang di Jepang sini kita sebagai promotor antara lain ya, mungkin ingin menjadi jembatan ya, yang dimana band-band yang orang Jepang yang ingin mau turun ke Asia, ke Indonesia gitu, kita mau bantuin seperti itu. Nah, kita bantu promosiin. Dan sebaliknya, band yang dari Indonesia, band-band India atau band yang siapa yang mau pengen ke Jepang, kita bisa menyiapkan ya, dan menjalankan untuk turun di Jepang. Tapi yang band-band dari Indonesia tuh mintanya mahal-mahal. Ya nggak ada otaknya. Saya Nah, kalau saya di Hong Kong ini udah bergerak dulu ya, lebih banyak dulu ya. Kira-kira hampir 20 tahun di IO. Jadi saya sering mendatangkan artis. Dulu Kak Novi sebagai salah satu pendukung lah istilahnya. Ya, saya sering mendatangi kayak Ariel, kita udah datangin 2-3 kali ya. Terus Ari Lasso udah 4 kali ya, terus banyak dah. Ya, Raja kita pernah bawa ke Taiwan. Ungu berkali-kali ya. Jadi kalau kita nggak dapat backing yang kuat, ya nggak, istilahnya yang mau sponsorin susah. Ya nggak tahu di Jepang bagaimana, apa jual tiket? Sama Kak. Jadi gini ya, apa namanya, kalau dulu kayak misalkan kayak Arif, kayak apa namanya, Rif, terus Netral, terus band-band Bumerang, terus Bumerang pernah. Pernah, tapi bukan Bumerang ya, kalau cuma RI1 sih, Bang Roy sama teman-teman tuh, sama Jirok seperti itu. Kita pernah bantu di komunitas ya. Tapi setelah apa namanya 2021 itu, bersamaan aku jadi agensi itu, aku juga membuat event namanya Sound ID Fest tadi, yang dimana sama band besar yang kita bawa, apa itu, Noah. Besar ya, mungkin benar sih kata Kak Sam ya, yang dibilang nakal gitu ya. Jadi waktu itu pertama di Osaka itu kita buat pertama kali, yang apa namanya, pertama itu ya, Jepang itu sendiri kan satu gini ya, dari sponsor kan susah ya di sini. Iya. Terus untuk penjualan tiket kan nggak seperti yang mungkin kalau di negara lain mungkin bisa ribuan kan, bisa udah 5.000, 10.000 kan gitu kan. Di Jepang susah Kak. Noah sendiri aja untuk nonton kemarin kita under 1.000, jadi sekitar 800 berapa gitu. Itu Noah loh. Cuma segitu. Iya. Sedangkan biaya produksi itu hampir 1 M ya. Itu namanya datangin Noah waktu itu Peter Pan itu penontonnya ada 5.000. 5.000 penonton. Ari Lasso 8.000. Ungu juga kurang lebih 8.000. Waktu itu. Tapi ya kita nggak jual tiket, kita gratiskan. Kita jual, kita sponsor. Lalu kita jual tiket. Kalau pengalaman saya pertama kali datangin artis Ari Lasso, itu saya pakai tiket, jual tiket, rugi. Saya rugi. Iya, sama Kak. Pertama Kak, kita nombok Kak, kita. Nombok. Kita nombok.
Kita nombok di tahun berapa ya? 2023 apa ya? Wah, Itu kita nombok. Nah, habis itu Kenapa nggak jadi artis? Karena dia belum dia udah terima duit. Iya. Kita tekan kontrak, lu nongol ya nanti tanggal 20 Januari misal atau 20 Agustus di Queen Elizabeth 2 kali nongol ya. Iya, buat beres bos katanya manajer. Si artis manajer. Tapi harus bayar 90 juta. Itu baru ngomong, ya kan? Pas mau pulang dia tagih lagi tuh. Nanti di airport dia nggak mau berangkat kalau belum kita lunasin. Bagus dong lakuannya artis kita. Kita harus lunasin sebelum dia berangkat. Lu udah pada di airport bisa pada pulang itu. Kecuali kita deket banget sama siapa lah gitu, Pasha ya. Iya. Dia bisa menginfluence. Oke. Mas Jo, saya mau nanya lagi ya. Baik. Itu dengan belajar 6 bulan, kita bisa belajar bahasa Jepang, belajar pergi sampai gimana? Bisa ngobrol nggak itu? Ini ya, mungkin untuk pembelajaran untuk 6 bulan itu kita bahasa-bahasa dasar ya. Bahasa-bahasa dasar yang dimana level mungkin yang dibilang tadi N4 apa JFT A2, jadi level dari nomor 2 dari bawah seperti itu. Jadi dia sebenarnya Selamat pagi. ya, jadi buat ini ya digunakan untuk bekerja sih udah lumayan ya, karena kan kita kan bisa lumayan bisa minimal 40% bisa komunikasi dalam bentuk untuk ini ya, maksudnya kerja yang ringan ya, bukan hanya kalau untuk perawat sendiri, untuk perawat itu yang untuk itu kan kita harus ngobrol sama orang, itu beda lagi levelnya, harus level N3 seperti itu. Tapi yang karena memang berhubungan langsung sama orang gitu. Tapi kalau memang dia kerja di pabrik, paling kan cuma dikasih pengertian, pembelajaran seperti ini. Nanti kerja kan dia nggak mungkin ngobrol. Dia motong-motong salad, motong-motong sayur. Sayurnya sayur apa harus dipelajarin ya nggak? Itu kan ketemu orang itu sih. Nggak ngobrol, lebih narsis. Ya, benar. Pelayan perlu nulis-nulis gitu. Ya benar. Kalau di restoran ya dia levelnya harus ya lebih di atas ya, mungkin di level 3 ya. Harus ada marketing skillnya, harus punya selling skillnya, service itu melayani itu nggak gampang loh ya, harus punya hati, harus punya insting dan menjalin hubungan melalui komunikasi kan begitu dalam. Dan customer puas gitu ya. Kalau diperhatikan itu pendidikan yang spesifik dilakukan juga ya di tempat belajar. Ini nama tempatnya apa secara resmi? Di mana? Di Sragen. Namanya itu tadi Japan Education Global. Japan Education Global. Oh, oke. Iya, kalau di Hong Kong itu trainingnya, waduh, asal ini aja, asal rebusin mie, dia bilang, rebusin mie, ya nggak dia masukin sama ini kantong-kantongnya direbus. Suruh ambilin ember, jangan ambil kompor ya. Enggak, ini entah masalahnya di mana, kita juga nggak bisa menyalahkan begitu Kasen. Jangan begitu salahin yang ngajar itu yang ngajar bahasa Canton itu di Indonesia ya, yang di Indonesia itu nggak benar, enggak. Itu guru kencing sendiri. Mas Jo, murid kencing kaki. Baik. Kalau nggak lulus gimana? Nah itu dia. Jadi gini, kan namanya untuk visa skill sendiri ini kan diwajibkan mempunyai sertifikasi level bahasa yang JFP 4 itu sama level ini kan skill. Nah kalau dia memang nggak lulus, jadi tujuannya paling di visa magang. Gitu. Ada program. Ya kan ada program 2. Bisa bahasa Jepang. Ya. Gini, bukan nggak bisa bahasa Jepang. Kalau magang ini kan gajinya ya mungkin agak murah namanya magang ya. Itu kita cuma untuk mengajarkan itu dalam hitungan waktu, menghabiskan berapa waktu seperti itu. Pokoknya. Itu kita bisa kirim. Tapi tanda kutip
kalau anaknya ini memang apa ya masih bisa apa maksudnya masih ada kayaknya ini anaknya bisa nih masih masih bisa apa namanya gitu bisa mengikuti dan untuk dia ke Jepang gitu. Mungkin karena kalau di Indonesia itu gini kan apa namanya satu masih belum kontak langsung dengan orang Jepang, belum dengar ya kan dari pendengaran dari cara dia berbicara seperti apa nanti ya. Jadi jatuhnya dia nggak fokus gitu. Tapi kalau anaknya udah di Jepang, ya udah di Jepang itu mau nggak mau kita harus iya memakan omongan orang Jepang ini kan, mendengarnya ke situ gitu loh. Gitu. Minimal kan pakai sekarang kan, iya kalau sekarang apalagi udah handphone kan udah ada Google Translate kan seperti itu. Jadi keadaan yang memaksakan kalaupun dia nggak mampu seluruh di sini diterjunkan magang. Ketika dia magang, mau nggak mau dia harus bisa berkembang ya maksudnya. Iya, Karena dia belajarnya langsung. benar. Jadi kalau untuk magang sendiri memang paling banyak masalah itu di kurun 3 bulan sampai 6 bulan. Yang dimana mungkin apa namanya siswa kita yang udah masuk ke Jepang itu yang belum pernah merasakan iklim kan di Jepang kan iklim juga ya bukan hanya kerja keras ya waktu juga jadi shock ya itu pasti juga yang badannya gak enak terus apa namanya menerima apa namanya kosakata baru nih tentang pekerjaan masih hafalin alurnya pekerjaan SQ-nya seperti apa kan seperti itu rata-rata 3 bulan sampai 6 bulan itu pasti banyak telepon dari pihak perusahaan pihak agensi yang di Jepang kalau bukan untuk lo untuk kita ngajarin yang apa yang benernya gitu loh. Makanya kalau agensi apa sendiri organizer SO itu tadi punya kantor cabang di Jepang itu lebih bagus. Seperti itu. Karena ada pihak di Jepang yang bisa yang ada apa seperti itu. Ya, selamat malam buat Soklo, Mbak Hamidia, Mbok dia, ya mau ke Jepang juga nih kayaknya nih. Tapi dia bilang begini, Iya. padahal umurnya mungkin udah hampir 60 kali ya. Bukan si Media nih masih pengen nonton Noah, nggak mungkin umur 60. Iya. Apa nongkrong konser Noah lagi Kasen tuh ditanya Kasen. Bunda Reza selamat malam, Suncin Arfendi Kasen, kontak yang bisa dihubungi. Iya Mbak Suncin nanti di penghujung ya. Atau mungkin sekarang bisa ada yang nanya nih, kontak yang bisa dihubungi di mana di Indonesia maksudnya Mbak Suncin? Di Sragen, nomor telepon di Sragen mungkin bisa dikasih atau bagaimana? Boleh ya, kalau untuk yang mau belajar harus bukan apa bisa Sekolah. Ini Mas Jo, ini kita nih kebanyakan emak-emak di Hong Kong ya. Emak ya nggak istilahnya bukan isinya, emaknya nggak mampu ngecat mobil emaknya ini anak-anaknya dia mau kirim ya nggak dia mau kirim ke Jepang ya nggak dia bilang Sam cari kerjaan di Indonesia tuh susah katanya waduh mendingan saya kirim aja dah Mbak Ipo ya kan dia mau kerja di pabrik mobil ya Mbak Ipo suruh ngelap mobil kali kan iya kan cuma bagian kerja doang itu juga udah 20 tahun lebih dia iya. Jadi bayangin aja ada yang kabur nggak ya Mas Jo di Jepang yang ilegal kalau dari siswa saya sih kaburnya bukan kabur pergi untuk ini Pak ya apa namanya bukan kabur untuk nyari kerja di lain tuh enggak jadi apa namanya dari sekian siswa yang udah berangkat itu ada satu yang apa namanya dia kabur tapi kaburnya bukan ini ya bukan dari kerja yang lain justru malah dia pulang gitu loh Indonesia ya mungkin maksud saya overstay jadi visanya tuh jadi telantaran jadi apa juga dikerjain gitu. Jadi gini sih kalau untuk Jepang sendiri Kak untuk saat ini kan sudah banyak lanjutan ya dalam artian kan yang tadinya magang
3 tahun bisa sampai 5 tahun. Oh. Terus sekarang udah bisa skill yang 5 tahun. Nah, itu bisa skill Libur kemana ya? Enggak, Libur ya? 5 tahun skill itu tadi kalau dia bisa lulus yang ke tes ke 5 tahun itu tadi, itu bisa lanjut sampai mau berapa lama di Jepang boleh gitu. Oh. Jadi Jepang sekarang udah luar biasa ya untuk apa namanya dalam artian peluang ini tuh besar sebenarnya. Tinggal Iya. bagaimana kita menjalankan peluang itu tadi gitu. Iya. Memanfaatkan peluang Iya. kesempatan. Ya, cuman kalau ya memang sih kalau dibilang overstay itu kan nggak bayar pajak dan lain-lain ya. Tapi tanda kutip dia kan pasti nggak tenang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa tenaga keluar, kerja di bisa. di Hong Kong, di Jepang itu kan kena tax ya. Ya kena. Cuman kan apa namanya negara ini tuh sebenarnya negara yang ya mungkin wajar lah pajak ini kan kita di kan ya besar ya maksudnya untuk apa Iya. namanya di Jepang sendiri. Tapi pihak perusahaan apa namanya negara Jepang tuh bagus. Contoh kayak apa namanya bantuan ya. Bantuan itu bukan omong kosong gitu. Ya Iya. pendapatan kecil apa gimana di bawah Indonesia juga rata-rata. ngomong kosong, di sini juga ngomong kosong. Cuma ngomong. Jadi Jepang sendiri apa Kak? Ya mungkin dari adanya corona dan lain-lain ya sampai saat ini tuh banyak bantuan yang dibilang apa namanya bagus dari Jepang sendiri gitu. Iya, tadi Sunci dan Fendi melupakan tuh ada kontak yang bisa dihubungi melalui bagaimana caranya? Ke Kalsen? Boleh Jauh langsung? apa namanya kalau mungkin dibuka di web juga bisa sih. LPK Japan Education Global itu udah keluar. www Di map juga ada, di map juga ada, di website juga ada. Kalau websitenya Japan Education.global. Oh. Mbak Suncin atau yang lain ya, Japan Education Global, Anda ketik di Google juga keluar ya, gitu. Keluar. LPK Japan Education Global itu keluar di map. Kalau mau Mbak Suncin, ya, misalnya LPK. Nah, tapi kalau mau di website Japan Education nggak tanpa space ya, Japan Education.global. .global. Ya. Oke, gampang kok ya. Japan Education Global. Ya. Iya, kita ngobrol asik nih serasa ada di Jepang saya Tesen. Saya sudah Bunda kita itu. Bunda Dan saya itu. nih Bunda Resa Apa katanya saya 14 tahun ikut orang Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Iya. Bunda Reza ini, iya, bukan suaminya Bunda Reza, suaminya yang majikannya itu orang Jepang ya. Nama anaknya aja nama-nama Jepang, Haruka dan lain sebagainya. Ada di Channel. Terima kasih. Ipung semoga sehat. Kita sampai di penghujung perjumpaan kita di PT. Masih pengen ngobrol nih, ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Lebaran atau Natal ini di Jepang si Jo, Mas Jo. Gimana Kak? Lebaran atau Natalan di Jepang? Lebaran Kak. Oh, Sebentar lagi ini nih Ramadan. suasana puasa. Iya. Nanti apa namanya kan tanggal 24 ada kerjaan di Bali. Di pulang di Bali dulu, nanti baru ke Solo. Nanti puasa. Memang di sini kerjanya sebagai agensi ya. Kerja. Di kantornya. Agensi di kantor. Ya kalau dibilang kalau bos itu kan kalau udah nggak kerja Kak. Kalau bos nggak kerja. Nah, kalau aku sih masih kerja kuli ya. Nah, ini kita harus memikirkan di mana cari peluang yang ada di Jepang gitu loh. Betul. Maksudnya Mas? Di itu nyari peluang yang di Jepang seperti itu. Oke. Iya, jadi mungkin di penghujung nih 5 menit di Kalsen ya, kita masih musik ya, namanya malam minggu ya kan. Dan sedikit informasi bahwa anaknya atau putrinya Mas Jo ini ada di Jepang juga ternyata. Jadi sekeluarga ada di sana, tapi akan pulang sekeluarga atau istri harus bekerja ketika Ramadan. Kalau 2 bulan sebulan ini memang kerja ya, jadi sendiri. Jadi nanti dari tanggal 24 sampai tanggal 3 Maret baru pulang ke Jepang lagi. Ya mungkin sekitar semingguan lah seperti itu.
tanggal 1 kan kita puasanya. Ya, jadi puasa pertama di kampung. Iya. Untuk pendengar kita nih yang sebagian bekerja juga sama lah dengan yang di Jepang, sama dengan yang di bawah agensinya Mas Jo masuk juga. Nah, dia juga mengatakan udah selesai. Ya, udah awal-awal lagi ya. Apa kira-kira yang mau disentuh ya, atau yang mau sebagai inspirasi? Kalau kan tuh udah semua pesannya sama gitu. Jangan lupa nabung, jangan lupa pulang, jangan lupa ini, jangan yang mungkin agak berbeda karena Jepang, iya dong. Jepang ini kan pasti namanya makannya juga. Dan tadi sukanya anak Iya. cucunya. Monggo. Ya, mungkin ya ini mungkin karena memang pengalaman saya di Jepang, kita pengen memperkenalkan ya Jepang itu bukan hal yang sulit untuk ke Jepang. Yang penting satu punya tekad semangat, kuatkan mental, ya kan. Yang penting satu sehat, selebihnya itu bisa mengikuti. Karena memang Jepang itu bukan negara yang susah untuk dikunjungin, bukan untuk buat kerja dan lain-lain. Jepang itu membuka peluang besar buat negara kita, sedangkan kebutuhan itu masih banyak sekali. Makanya kita yang pengen kerja ke luar negeri buat teman-teman, yang penting punya tekad, punya mental yang bagus dan berproses. Silahkan, Jepang itu gampang dan tidak ada yang susah seperti itu. Mas Jo pernah ada roadshow nggak? Roadshow, jadi kemana ke Hong Kong gitu, mempromosikan kerjaan di Jepang. Education global. Iya. Kalau ke sana belum ada Kak ya. Jadi di sini kan misalnya ke Hong Kong, ya nggak? Datang ke Hong Kong, ya nggak? Terus hari Minggu ngumpulin anak-anak, ya nggak? Yang mau kerja, punya pertanyaan bagaimana, ya nggak? Mungkin anaknya, saya mau kirim anak saya dong ke sana, ya nggak? Gitu. Jadi istilahnya ada education ya roadshow lah, kayak gimana ya roadshow gitu. Ya, paham ya. Untuk saat ini belum ada, menunggu undangan aja sih. Iya. Dan diundang sama kasihan Iya. dari Osaka ke jam 11 sudah, jam berapa di sana di jam 12 kan Novi. Jam 12 di Di ini apa? Iya. Yang Mas Jo bilang yang paling itu istilahnya mental ya, mental gitu. Ya, kalau orang Jepang kan bagero katanya. Bagero. Sedikit dalam bahasa Jepang mengatakan mungkin atau menyampaikan di penghujung kita nih, pertemuan kita ya. Mas. Kamu closing pakai bahasa Jepang kan, Novi? Bahasa Jepang, terima kasih telah mendengarkan radio nongkrong bareng ya. Saya dikasih teman dalam bacakan tenis nih. Monggo, silakan, Jo. Thank you for listening. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Apa tuh? Minasan, otsukare-sama desu. Mata, jikan ga areba, Nihon ni gite kudasai. Saya tolong diterjemahkan dalam bahasa itu. Cuma katanya kuraba. Sorry. Kita ini beda umur nggak jauh. Jadi kita orangnya emang orang entertainment, asalnya orang entertainment, cuman pengen songnya edukasi kita. Iya. Jadi begini nggak karu-karuan. Terima kasih, Jo. Ya, sama-sama Kak. Ya, saya tuh senang sekali ya ngobrol sama Mas Jo ini ya nggak. Kalau bisa besok pagi ya. Karena padat tapi ringan dan nyamping dan bisa kita cerna dan pendengar bisa cerna. Ya, ibaratnya kue itu nastar. Ya, satu kali masuk sama stengel. Terima kasih, Jo. Selamat beristirahat. Sama-sama. Semoga sehat. Terima kasih. Dalam bahasa Jepang apa? Genki. Arigatou gozaimashite. Ya. Oke. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Radio Nongkrong bareng kita di penghujung acara ya. Edisi eksklusif dengan Jepang bersama Joe Effendi.
Anda bisa dengar, harus bisa share. Ya, ini Anda bisa dengar Harus ulang. share Ya. tapi ini semuanya pentingnya untuk teman-teman lainnya yang punya anak, ya, yang istilah punya anak mau sekolah, mau kerja di Jepang ya kan Novi ya. Itu gajinya berapa? Tadi dibilang sekitar 18 sampai 20 juta ya, itu Kita 8,27. minimumnya ya. Kochai Masta katanya. Kochai Masta ini Bunda Reza. Apa ini Masta-nya? Masak terus. Terima kasih. Ya. Oh, gozaimashita. Gozaimasu. Bukan kata kecil, bukan. Kecil. Sementing. Iya. Saya bisanya cuma kurogo sakumu. Iya. Oke, terima kasih dengan Radio Nongkrong Bareng ya. Kita segera pamit untuk di kesempatan hari ke-8 bulan Februari. Hari Rabu kita akan tampil nanti bersama Pak Jagat insyaallah. Terima kasih banyak. Jangan lupa di share, atau orang bijak jangan silau dengan tetangga hingga lupa mengurus sendiri. Kalau saya mengatakan pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Arigato gozaimashita. Ya, sekali lagi untuk teman-teman semua ya, jangan lupa besok lebih dingin lagi ya. Pakailah baju yang lebih tebal ya, dan banyak-banyak minum air karena banyak flu nih belakangan ini ya. Dan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa di-like dan di-share ke teman-teman lainnya ya. Oke, saya putarkan sebuah lagu dari Raja untuk teman-teman semua. Dapatkah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan
padaku. Bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku selamanya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya, tertusuk panah cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku.
bukanlah ku sekedar sayang padamu, maka maafkan jika ku